Nah, kita sebagai makhluk manusia untuk mengetahui tentang kuasa Allah. Siapa yang bisa menciptakan langit dan bumi kalau bukan Allah? Nah, ini juga termasuk saudara perhatian khusus buat kita, ya. Perhatian khusus buat kita bahwa ilmu Allah itu meliputi, benar-benar meliputi segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata likulli syai'in ilma. Jadi nggak akan pernah bisa mengalahkan ilmu-ilmu Allah. Gitu. Ya, makanya kita diperintah ibadah karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Itu pernah terjadi dialog Nabi Allah Ibrahim, ya, berdebat Nabi Ibrahim dengan orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar begitu, ya. Kata Nabi Allah Ibrahim, itu ada dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah dialognya itu. Kata Nabi Allah Ibrahim, Rabbku Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Rabb kalian. Ya, dia yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati dan mematikan orang-orang yang sudah hidup. Maka dengan sombongnya orang-orang kafir itu, orang-orang ingkar, dengan sihir-sihir yang mereka punya, dia katakan kalau cuma menghidupkan orang-orang yang mati, menghidupkan yang mati itu gampang, kami juga bisa. Nah, lalu kemudian Ibrahim melanjutkan, Tuhanku Allah juga Rabbmu, Rabb kalian, yang menerbitkan matahari dari ufuk timur, maka coba terbitkan olehmu matahari. Kalau kamu memang kuasa, terbitkan matahari dari ufuk barat. Terbitkan matahari dari barat. Allah Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, coba kau terbitkan dari matahari itu dari barat. Ya, terjadi kiamat kan? Dia nggak bisa, nggak mampu, geleng-geleng kepala. Itulah Rabbku. Kalau memang kamu itu merasa kuasa, ya kamu nggak mampu menandingi ilmu Allah begitu. Gak akan pernah mampu. Nah, disitulah orang-orang yang ingkar itu kalah. Oh, ternyata ya benar memang. Ilmu Allah itu segala-galanya. Ilmu Allah itu segala-galanya. Sehingga tidak ada yang mampu mengalahkan ilmu Allah. Maka itu kita beribadah kepada Allah. Karena ilmu Allah itu luas dan kuasa atas segala sesuatu. Kenapa kita diperintah untuk beribadah kepada Allah? Apa alasan-alasannya? Nah, ini yang perlu kita pahami. Kadang kita berpikir bahwa kita diciptakan oleh Allah hidup untuk begitu saja. Tidak, tetapi semua konsep kehidupan yang Allah ciptakan kepada kita itu dikembalikan kepada Allah. Bahwa kita diciptakan untuk ibadah. Nah, karena itu kita ingin tahu alasan-alasan apa kenapa kita butuh Allah, kenapa kita beribadah kepada Allah. Nah, alasan-alasan yang kuat kita akan jumpai di beberapa ayat suci Al-Quran serta sumber-sumber hadis, bahwasanya minimal kita jumpai ada 6 alasan di mana kita diperintah untuk beribadah. Jadi ada 6 alasan mengapa kita diperintah untuk beribadah kepada Allah. Karena kebanyakan orang yang berpikir bahwa mereka tidak memiliki Tuhan, dalam hal ini adalah orang-orang ateis, dia mengatakan bahwa hidup itu adalah sebuah kebebasan. Jadi apapun kita lakukan tak peduli halal ataupun haram. Tidak ada yang dapat menilai kita. Bahkan menurut dia, kalau kita sudah mati, ya mati begitu saja. Tanpa ada penghisaban, tanpa ada pertanyaan-pertanyaan. Tetapi dalam orang beriman tidak seperti itu. Justru konsep orang-orang beriman dalam hal ini, ya, bahwa beribadah itu merupakan suatu kemuliaan. Beribadah kepada Allah adalah suatu kemuliaan yang merupakan kunci-kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan manusia karena ibadah itu, ya, dilakukan oleh mereka. Tentu saja dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah, dengan cara yang benar dan tujuan yang benar untuk mengharap ridha dan kasih sayang Allah. Kita akan bahas satu persatu tentang mengapa kita diperintah ibadah. Alasan yang pertama, saudara, Allah perintahkan kita beribadah menjadi alasan kuat bagi kita, itu disebutkan di dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 56, bahwa tujuan diciptakannya kita itu adalah untuk ibadah. Surah Az-Zariyat ayat 56 menegaskan
Wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini merupakan alasan. Ya, alasan kuat kenapa kita beribadah kepada Allah. Karena kita diciptakan bertujuan untuk ibadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalimat liya'budun dalam hal ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Abbas ayat liya'rifun, untuk mengenal Rabbnya, untuk mengenal Allah. Ya, konsep mengenal Allah itu ya tidak cukup kita melihat apa yang diciptakan Allah, tapi konsep pengenalan Allah itu akan bisa timbul pada hati dan diri kita manakala kita belajar ilmu-ilmu untuk memperkenalkan diri kita kepada Allah dan mengenal siapa Rabb kita. Ada ilmu yang mempelajari itu, saudara. Maka itu ada satu qaul, laulal murabbi ma arabtu rabbi. Kalau bukan karena guruku, maka pastilah aku tidak akan pernah mengenal Tuhanku. Berkat bimbingan guru yang mengarahkan ilmu-ilmu Allah kepada mereka, sehingga mereka paham siapa Rabbnya gitu. Nah, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, untuk mengenal Allah. Kalau kita sudah kenal Allah, insya Allah, maka ibadah kita itu akan kuat. Bahkan menjadi alasan yang kuat bagi kita bahwa ibadah itu merupakan kebutuhan. Bukan lagi sebatas kewajiban, tapi kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita kepada Allah. Karena orang-orang yang butuh Allah, maka Allah akan memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi dia butuh Allah. Karena dia butuh Allah, maka menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini catat saudara, satu alasan kuat mengapa kita diperintah untuk beribadah, karena tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Makanya kita butuh Allah. Satu. Nah, kemudian saudara, alasan yang kedua, mengapa kita diperintah oleh Allah untuk beribadah dan kita membutuhkan Allah. Sebagai jawabannya, alasannya adalah bahwa kita ini sebagai makhluk yang lemah. Sebagai makhluk yang lemah. Oleh karena kita makhluk yang lemah, maka kita harus mengabdi kepada yang maha kuat, yaitu yang menciptakan kita. Sebagai bentuk rasa syukur kita yang mendalam atas diciptakannya diri kita. Jadi intinya, alasan yang kedua adalah sebagai rasa syukur nikmat hidup kita kepada Allah, maka kita beribadah. Jadi sebagai rasa syukur kita beribadah. Itu ada dalam surah Ibrahim, ya, ayat 7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu telah memerintahkan kepada kalian, jika kalian benar-benar bersyukur kepada Allah, pastilah kami, kata Allah, aku akan tambah nikmat itu atas kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur akan nikmat yang kuberikan, ingat, azabku teramat pedih. Ini satu bentuk ancaman. Ada janji dan ancaman Allah dalam ayat ini. Janji Allah kepada orang yang pandai bersyukur akan ditambah nikmatnya. Jadi konsep syukur itu, saudara, bentuknya pengabdian. Konsep syukur itu bentuknya pengabdian. Bukan hanya mengucap alhamdulillah, tetapi konsepnya adalah pengabdian kepada Allah. Jadi kalau kita bersyukur, yang sebenarnya itu adalah melihat Allah. Bukan hanya melihat nikmat, tapi melihat Allah. Bukan saja kita melihat yang diberikan nikmat gitu. Bukan hanya kita melihat terhadap nikmat-nikmat yang diberi gitu ya. Bukan ru'yatul ni'am saja, tetapi yang terpenting adalah ru'yatul mun'im. Melihat zat yang memberi nikmat. Sebagai rasa syukur kita, maka kita beribadah. Itulah alasan kita mengapa kita diperintah untuk beribadah. Karena sebagai rasa syukur nikmat kita diciptakan oleh Allah dan diberikan segala apapun oleh Allah. Makanya kita ibadah. Nah, saudara yang dirahmati Allah, karena konsep hidup kita itu semuanya digerakkan oleh Allah. Digerakkan oleh Allah. Tangan kita,
Kaki kita, mata kita, telinga kita, semuanya digerakkan oleh Allah. Kita nggak punya apa-apa. Ya, kita nggak bisa apa-apa. Kalau Allah nggak mau menggerakkan kita, diam saja kita bisa. Tapi yang gerakan itu semua adalah Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah melalui ibadah tadi, saudara ya. Nah, itu alasan yang kedua. Kemudian, alasan yang ketiga, mengapa kita membutuhkan Allah dan beribadah kepada Allah. Yang menjadi alasan ketiga, bahwasanya kita membutuhkan Allah lantaran apa? Karena sebagai konsekuensi janji kita kepada Allah. Itu yang ketiga ya. Alasan kenapa kita diperintah beribadah, kita butuh Allah karena konsekuensi janji kita kepada Allah. Apa konsekuensi janji kita? Ya, mungkin barangkali saudara nggak pernah ingat itu. Padahal Al-Quran sudah mengingatkan bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah ketika berumur 120 hari itu berjanji dia kepada Allah. Ya, dia berjanji kepada Allah untuk mengakui Allah sebagai Rabb-nya dan beribadah kepadanya. Itu ada dalam surah Al-A'raf ayat 172. Di mana Allah firmankan, "Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Wa id akhadha dan jika ingatlah ya, dan ingatlah ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak cucu Adam, anak-anak cucu Adam dari sulbi-sulbi mereka akan keturunan-keturunan mereka, wa ashhadahum ala anfusihim, lalu Allah mengambil kesaksian kepada mereka. Allah ambil kesaksian pada diri mereka di saat mereka berumur 120 hari ketika Allah tiupkan ruh dalam tubuhnya. Allah bertanya kepada mereka, menyentuh fitrahnya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian, katanya. Maka fitrah seluruh bayi ketika itu, qalu, mereka semua menjawab, bala syahidna, tentu saja engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Itu kalau kita bahas dalam ilmu tafsir, kalimat bala syahidna, benar, engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Itu artinya pengakuan diri seorang hamba bahwa Rabb-nya adalah Allah yang patut untuk diikuti dalam perintahnya. Dan dia selalu mengabdi dan ingin mengabdi kepada Allah. Bahkan dia tidak akan pernah menyimpangkan pengabdiannya pada bukan selain Allah. Artinya khusus Allah saja. Dia beribadah kepada Allah saja. Itu janjinya, Pak. Ya, itu janjinya. Nah, oleh karena itu, maka kita wajib beribadah. Karena janji kita dulu untuk mengabdi kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Nah, hal itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan lakukan kepada kita semua. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang demikian itu kami lakukan, kata Allah. Ya, lantaran apa? Agar kalian nanti pada hari kiamat tidak lagi mengatakan sesungguhnya kami telah dilalaikan oleh hal ini. Maksudnya tidak ada alasan bagi kalian di saat kalian nanti berada dalam neraka misalnya, karena perbuatan-perbuatan kalian atas dosa-dosa yang diperbuat masuk neraka, bukan Allah zalim kepada hambanya. Bahkan kalian tidak boleh lagi mengatakan, ya Rabb, saya telah dilalaikan oleh hal ini. Tidak ada lagi hal seperti itu. Karena komitmen dan konsekuensi janjimu dulu begitu. Kamu harus menyembah aku sebagai Tuhan. Tapi pada praktikum di lapangan, waktu kamu hidup, kamu tidak beribadah kepadaku. Itu salah kamu. Karena konsekuensi kamu dalam janjinya adalah untuk ibadah. Begitu. Nah, jadi tidak ada alasan ketika manusia mendapat siksa, lalu dia protes kepada Allah. Nggak ada alasan. Nah, itulah kunci di mana, alasan di mana kita diperintah untuk beribadah, alasannya karena memenuhi konsekuensi janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga, saudara. Kemudian apa? Alasan yang keempat, bahwa kita beribadah kepada Allah. Kenapa kita diperintah beribadah? Alasan yang keempat adalah karena
sebagai tugas yang ditanamkan oleh setiap Rasul kepada umatnya. Jadi kita beribadah ini karena menjalankan tugas-tugas Rasul yang diperintah oleh Allah. Nah, tugas Rasul. Nah, itu ada dalam surah An-Nahl ayat 36. Bahwa Rasul diutus oleh Allah, semua para Rasul diutus oleh Allah, bahwa mereka memerintahkan bahwa kita untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi daripada tagut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh kami benar-benar mengutus seorang Rasul pada tiap-tiap umat. Jadi di tiap umat itu diutus seorang Rasul oleh Allah. Untuk apa tugas Rasul itu? Ani'budullaha. Agar Rasul itu memerintahkan kepada kalian semua, hai umat, untuk beribadah kepada Allah. Wajtanibu tagut. Lalu Rasul juga melarang kita merintahkan kita untuk menjauhi daripada tagut. Ini Allah yang memerintahkan. Ya, jadi menjauhi daripada tagut. Apa itu tagut? Tagut itu artinya setan, atau bisa diartikan sesuatu yang diyakini oleh manusia memiliki kekuatan sehingga mereka berpaling dari Allah untuk membenarkan tagut itu. Nah, bisa diartikan di situ adalah dunia, saudara. Dunia dan semacamnya begitu. Bisa diartikan juga jabatan, kedudukan, harta, anak, istri, dan semuanya. Semuanya bisa disebut tagut manakala kita mengunggulkan mereka, menghilangkan Allah. Misalnya gini, ketika ada manusia itu gila dengan harta gitu. Jadi dia menggilai harta dunia, sehingga dia lakukan harta itu, dia mencari harta siang dan malam gitu ya, tanpa beribadah kepada Allah. Berarti harta itu sebagai tagut. Harta itu sebagai tagut bagi mereka. Karena apa? Karena menyimpangkan Allah. Jadi dia menganggap harta itu segalanya, lupa dengan Allah. Nah, itu namanya tagut. Harta bisa jadi tagut. Jabatan bisa jadi tagut. Jabatan itu bisa jadi tagut. Di mana manusia menggila-gilakan jabatannya sehingga dia menghalalkan segala cara, lalu dia melupakan Allah. Maka saat itu jabatan itu menjadi tagut bagi mereka. Rumah mewah, mobil, semua bisa jadi tagut. Bila mana mereka tidak bisa menempatkan posisi-posisi harta dunia itu, sehingga menghilangkan daripada Allah dalam hidup mereka. Nah, jadi Allah dan Rasulnya melarang kita untuk memerintahkan kita untuk menjauhkan daripada tagut itu. Ya. Makanya di dalam ayat ini dikatakan, "Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah." Faminhum man hadallah. Maka di antara mereka ada yang Allah berikan petunjuk. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dan ada juga di antara mereka yang tetap di dalam kesesatan. Nah, ini orang yang nggak mau diatur atau orang yang nggak mau didakwahi gitu. Kalau dia berada dalam kesesatan, dia memilih jalan itu, dia nggak mau didakwah, nggak mau mendengar kebenaran. Tapi sebagian mereka mau mendengar kebenaran, maka dapat hidayah. Ada sebagian mereka yang diberi hidayah, ada juga yang tetap dalam kesesatan, gitu saudara. Makanya jangan sampai kita ada dalam kesesatan, kita mesti ada dalam petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka itu di penghujung ayat surah An-Nahl ini Allah menyuruh kita untuk memperhatikan ketika kita berjalan di muka bumi ini, maka bukan sembarang jalan, tetapi semua itu harus kita ingat bahwa di balik perjalanan-perjalanan kita ada kuasa-kuasa Allah, bahkan ada ayat-ayat Allah yang kita diperintah untuk memikirkannya, memikirkan dan merenungkannya tentang sesuatu kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Fasiru, maka berjalanlah kalian ke muka bumi, di muka bumi kata Allah. Fanzuru, lalu perhatikan oleh kalian. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul, mendustakan ayat-ayat Allah. Kamu lihat saja bahwa di balik perjalananmu itu ada kuasa-kuasa Allah, ada tanda-tanda Allah.
kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat Allah, mendustakan Rasul, Allah buktikan. Kalau kamu ke Mesir, kamu akan jumpai yang namanya Fir'aun, piramid Fir'aun, dan juga termasuk jenazah Fir'aun. Itu artinya, bagaimana kamu lihat kesudahan orang-orang yang sombong, yang mendustakan ayat Allah. Ini Fir'aun, sosok manusia yang angkuh dan sombong. Allah perlihatkan, panzuru, lihat oleh kalian. Akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan para Rasul, sehingga menyebabkan dia seperti ini. Agar kamu tidak seperti ini. Sesuatu yang Allah ingin tunjukkan. Kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah SAW. Ya, mendustakan para Rasul. Ya, belum lagi apa? Ya, sejarah-sejarah nabi-nabi terdahulu dan seterusnya. Itu semuanya ada, saudara. Jadi kalau kita jalan, kita perhatikan semua apa yang menjadi kuasa Allah pada saat itu. Nah, itulah tujuan kita beribadah. Kenapa kita diperintah beribadah? Alasan yang keempat, bahwa kita menjalankan tugas daripada Rasul yang diutus oleh Allah, memerintahkan kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, tujuan alasan kita diperintah ibadah oleh Allah yang kelima adalah apa, saudara? Alasan kita diperintah oleh Allah, posisi yang kelima adalah bahwa Allah sebagai Tuhan yang tepat untuk disembah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu ada dalam surah At-Tolak ayat 12. Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qala ta'ala, Allahu alladzi khalaqas sab'a samawati wal ard mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata li kulli syai'in ilma. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ada 7 lapis langit dan juga begitu halnya adalah bumi. Jadi Allah ciptakan 7 lapis langit dan juga bumi. Mislahunna. Yatanazzalul amru bainahunna. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada apa yang Allah ciptakan itu. Lita'lamu, yang sesungguhnya, ya, agar kita mengetahui, agar kalian mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi 7 lapis langit Allah ciptakan atas kuasanya. Begitu juga 7 lapis bumi ke bawah. Ya, Allah ciptakan atas kuasanya. Dan Allah perintahkan, itu berlaku semua kepada apa yang Allah ciptakan. Nah, kita sebagai makhluk manusia untuk mengetahui tentang kuasa Allah. Siapa yang bisa menciptakan langit dan bumi kalau bukan Allah? Nah, ini juga termasuk, saudara, perhatian khusus buat kita, ya. Perhatian khusus buat kita bahwa ilmu Allah itu meliputi, benar-benar meliputi segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata li kulli syai'in ilma. Jadi nggak akan pernah bisa mengalahkan ilmu-ilmu Allah. Gitu. Ya, makanya kita diperintah ibadah karena Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu pernah terjadi dialog Nabi Allah Ibrahim, ya, berdebat Nabi Ibrahim dengan orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar begitu, ya. Kata Nabi Allah Ibrahim, itu ada dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah dialognya itu. Kata Nabi Allah Ibrahim, Rabbku Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Rabb kalian. Ya, dia yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati dan mematikan orang-orang yang sudah hidup. Maka dengan sombongnya orang-orang kafir itu, orang-orang ingkar, dengan sihir-sihir yang mereka punya, dia katakan kalau cuma menghidupkan orang-orang yang mati, menghidupkan yang mati itu gampang, kami juga bisa. Nah, lalu kemudian Ibrahim melanjutkan, Tuhanku Allah juga Rabbmu, Rabb kalian, yang menerbitkan matahari dari ufuk timur, maka coba terbitkan olehmu matahari. Kalau kamu memang kuasa, terbitkan matahari dari ufuk barat. Terbitkan matahari dari barat. Allah Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, coba kau terbitkan dari matahari itu dari barat. Ya, terjadi kiamat kan? Dia nggak bisa, nggak mampu, geleng-geleng kepala. Itulah Rabbku. Kalau memang kamu itu merasa kuasa, ya kamu nggak mampu menandingi ilmu Allah, begitu. Nggak akan pernah mampu.
Nah, disitulah orang-orang yang ingkar itu kalah. Oh, ternyata ya benar. Benar memang. Ilmu Allah itu segala-galanya. Ilmu Allah itu segala-galanya. Sehingga tidak ada yang mampu mengalahkan ilmu Allah. Maka itu kita beribadah kepada Allah. Karena ilmu Allah itu luas dan kuasa atas segala sesuatu. Kemudian saudara, alasan yang terakhir, yang keenam, mengapa kita beribadah kepada Allah? Diperintah beribadah. Karena azab Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat itu teramat pedih. Ya, azab Allah itu teramat pedih. Ada azab yang mengancam bagi orang-orang yang mendurhakai Allah, yang tidak mau beribadah kepada Allah. Itu ada dalam surah Al-An'am ayat 15. Dikatakan orang-orang yang takut kepada Allah, dia yang mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi ketika dia nggak pernah takut berbuat durhaka kepada Allah, maka Allah akan mengancam, azabnya teramat pedih, bahkan azabnya itu amat besar. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku akhafu in asaitu rabbi, takut jika aku durhaka kepada Rabbku, karena Rabbku itu memiliki azab yaumin azim, azab pada hari di mana hari kiamat, azabnya teramat pedih, azabnya teramat besar. Itu yang kami takutkan. Nah, jadi kita takut akan azab Allah, maka kita diperintah untuk beribadah.